Halo, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik di sana. Ini adalah Mucis Flames YouTube channel saya yang isinya ramalan melalui kartu tarot. Jadi, seperti biasa saya ingatkan, kalau kalian nggak suka dengan ramalan, nggak suka dengan kartu tarot, kalian boleh tinggalkan YouTube channel saya. Cari YouTube channel lain yang bisa buat kalian lebih bahagia. Oke, kita mulai aja. Saya udah lama banget nggak baca general reading khusus untuk pilihan kayak gini. Jadi hari ini temanya adalah checking energi orang yang kamu pikirkan, ya. Oke, kita langsung aja. Di sini ada pile 1, ya, ada batu warna orange, lalu di sini ada yang kedua biru dan yang ketiga kuning. Oke, kalian boleh pause videonya. Lalu kalian pikirkan orangnya seperti apa, lalu apa yang dia rasakan. Lalu kalian pilih satu. Setelah kalian pilih satu, nanti kalian boleh skip video ke video yang langsung ke reading kalian. Oke, kita langsung aja ke batu orange yang pertama. Pertama, kita lihat situasi kamu dengan dia ya saat ini ya. Jadi kalau misalnya dari awal kamu ngerasa, oh ini bukan saya, berarti ya udah jangan terlalu maksa dan memang ini bukan buat kamu. Karena ini adalah general reading. Jadi nggak semua apa yang saya tarik ini adalah cerita kamu. Oke, ini adalah kamu dengan dia, situasinya seperti apa. Wah, oke. Kita dapat 4 kartu di sini ya. Ada Six of Swords, ada Two of Swords, ada Seven of Pentacles, ada Three of Wands. Oke, sebagian dari kamu di sini sedang menantikan. Jadi energinya itu penuh dengan nunggu ya. Di sini ada Seven of Pentacles, Three of Wands, itu adalah energi penantian. Jadi situasi kamu saat ini dengan dia, salah satu dari kalian, vice versa, atau memang karena ini kamu ya, bisa jadi lebih besar kemungkinannya ini adalah energi dia yang kamu tunggu. Jadi bisa berarti kamu saat ini lagi menunggu dia. Six of Swords adalah move on atau biasanya berkaitan dengan perpisahan. Jadi bisa jadi ini orang memang tidak ada di hidup kamu, atau memang kamu sedang tidak ingin tahu dia di dalam kehidupan kamu. Two of Swords itu artinya bisa berarti juga kamu ngerasa bahwa ini adalah keputusan yang kamu nggak bisa ambil dengan cepat, ya. Jadi ini no kontak, atau mungkin kamu lagi ambil space buat diri kamu sendiri, kamu lagi healing atau apapun situasinya yang kalian hadapi. Tapi intinya dia ini orang yang membuat kamu selalu menunggu. Jadi bisa jadi kamu menantikan dia untuk hubungi kamu, atau kamu menunggu sesuatu hal terjadi dalam hubungan kalian tapi nggak kunjung tiba. Nah, ini bisa berhubungan dengan mantan kamu atau seseorang yang memang sedang in relationship sama kamu, tapi kamu nggak ngerti ini situasinya mau dibawa kemana. Oke, kita lanjut. Oke. Ada The High Priest, lalu ada Ace of Wands ya. Ini klarifikasi orang ini seperti apa dan siapa. Orang ini sebenarnya membuat kamu itu bertahan cukup lama, tapi situasi kalian itu tidak membuat kalian
lebih dekat atau punya hubungan yang pasti. Kenapa begitu? Karena di sini kelihatannya ada High Priestess itu lebih banyak kamu berharap, lebih banyak kamu memikirkan sesuatu hal yang lebih baik, tapi nggak kunjung tiba. Ace of Wands ini lebih sibuk dengan pekerjaan, bisa berarti kamu berhubungan dengan orang yang sibuk bekerja, atau mungkin kamu yang mengejar karir gitu, dan kalian sibuk satu sama lain ya. Begitu juga dengan dia, mungkin dia sibuk dengan dunianya sendiri, bisa jadi seperti itu. Kita lihat perasaan dia seperti apa sama kamu sekarang ya. Oke, Temperance, lalu ada Strength, lalu di sini ada the Wheel of the Year, ada Ten of Cups. Oke, sebagian dari kamu memang harus bersabar banget ngadepin orang ini, karena dia sendiri pun nggak tahu dia mau apa. Ya, dia nggak tahu mau apa. Dia berusaha membuat kamu itu kuat, atau mungkin dia berusaha untuk membuat suatu pernyataan, atau bisa jadi sebelum kalian lost kontak atau sebelum kalian pisah, apapun itu yang menyebabkan kalian renggang, di sini ada energi yang berkata bahwa dia ini ingin kamu kuat gitu loh. Tolong bertahan, tapi di sisi lain dia sendiri pun sibuk dengan dunianya sendiri. Sibuk dengan dunianya apa? Bisa jadi keluarga, bisa jadi dia terlalu mengejar materi, bisa jadi juga dia terlalu banyak pertimbangan ke depannya seperti apa gitu ya. Di sini energi yang saya dapat adalah terlalu banyak iming-iming indah. Jadi mungkin kamu sendiri capek ya dengan energi yang dia tawarkan. Oke, saya maunya gini, tapi kenyataannya gitu ya. Jadi kamu ngerasa lelah juga dengan kondisi seperti itu. Tapi di sisi lain dia tidak merasa dia bersalah ya. Dia tidak merasa dia bersalah, dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang buruk. Dia merasa ya sudah, kamu kalau mau sama saya ya sabar gitu loh. Intinya gitu. Dia minta kamu sabar, tapi dia tidak melakukan apapun untuk membuat situasi kalian membaik. Tidak dengan berbicara, tidak dengan melakukan hal-hal yang bisa membuat kamu yakin gitu. Dia cukup fokus dengan dirinya sendiri. Dia terlalu fokus sama dirinya sendiri, dia terlalu menginginkan kamu yang pengertian, dia selalu menginginkan kamu itu mengerti dia gitu ya. Perasaan dia, ya dia suka, dia sayang, tapi ya sebatas ingin dimengerti. Jadi kalau yang saya tangkap di sini, dia sayang sama kamu tapi banyak pertimbangan. Ibaratnya tuh kalau dagang itu dia lagi dagang gitu ya. Sebenarnya ini bukan hal yang lucu gitu, tapi yang kenapa saya ketawa karena kok bisa ya ada orang seperti ini gitu. Maksudnya dia mengharapkan kamu sabar ya, bertahan, tapi di sini dia mempertimbangkan banyak hal juga gitu loh. Memang dia tidak ada orang lain di sisi dia sayang sama kamu, tapi yang saya rasa di sini energinya dia terlalu fokus sama diri dia sendiri. Sementara hubungan kan sebenarnya nggak bisa seperti itu, ya. Oke, The Chariot, apa yang akan terjadi next, ya? The Chariot, lalu di sini ada Knight of Wands, lalu di sini ada Ten of Swords, lalu di sini ada The Emperor. Ini akan ada pergerakan itu maksudnya perubahan dalam hubungan kalian. Bisa berarti kamu memutuskan untuk oke, udah cukup ya, atau bisa berarti dia datang ke kamu. Tapi yang saya tangkap di sini, dia datang pun bukan untuk memberikan sesuatu yang solid, bukan memberikan sesuatu yang solid, bisa memberikan kamu itu janji yang dengan aksi, enggak. Tapi dia sekedar datang untuk mungkin ya minta maaf ya, maaf belum bisa penuhi bla bla bla, tapi habis itu ya udah gitu. Jadi
di sini yang saya nilai ke depannya mungkin kamu akan banyak wasting energi sama orang ini, sementara orang ini tetap ya, the emperor, dia egois, hanya memikirkan diri dia sendiri. Begitu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Kalian tangkap yang positifnya, atau mungkin memang kalau nggak sesuai dengan kalian ya udah kalian move on dengan general reading yang lain. Tapi kalau dari sini energinya kurang baik buat kalian, ya saya minta maaf. Tapi memang berdasarkan kartu begitu ya. Kamu berhubungan dengan Leo, Libra, atau Sagittarius. Ya. Capricorn juga di sini ada energinya. Aries ya. Gitu. Kamu sedang menghadapi orang yang terlalu banyak menimbang-nimbang, ya itu yang tadi saya bilang, dia terlalu banyak faktor menimbang-nimbang baik mana, buruk mana. Jadi kayak cinta itu buat dia untung ruginya seperti apa buat dia gitu. Sayang sih sayang. Begitu. Oke, kita lanjut ke pile 2 ya, ke box 2 atau batu warna biru. Terima kasih udah nonton YouTube channel saya. Semoga kalian berbahagia. Hai, halo, ini adalah pile 2 atau batu biru ya. Oke, 2. Kita baca seperti apa situasi kamu dengan dia. Seperti di pile 1 saya ingatkan, karena dari awal saya ingatkan, kalau misalnya kamu ngerasa oh ini bukan kamu, ya udah kamu jangan paksain ya. Karena kalau kamu paksain pun ini adalah general reading yang bisa jadi membuat kamu terlalu berasumsi, tapi ternyata itu bukan kamu gitu loh. Jangan terlalu maksa ini buat kamu, oke? Kita baca energi dia dan kamu, seperti apa situasi kalian. Kita mulai dengan itu dulu ya. Oke, di sini ada Six of Cups, selalu ada Six of Swords, selalu ada Ten of Swords, ada The Sun ya. Ini hampir mirip dengan pile 1, alias hubungan kalian ini sudah berakhir, atau memang ini mantan kamu, atau kalian dalam masa perpisahan, atau memang tidak ada hubungan saat ini gitu ya. Mungkin baru putus, atau mungkin dia mantan kamu gitu, bisa jadi seperti itu. Six of Cups bisa berarti juga, Six of Cups dan Six of Swords ini bisa berarti kamu berusaha banget move on dari dia, dan dia pun berusaha seperti itu. Cuma bedanya kalau kamu mungkin berusaha move on dengan normal-normal aja, kalau dia itu berusaha move on dengan mungkin mencari figur lain ya. Hubungan kalian selama ini mungkin banyak cekcok, atau mungkin menimbulkan kecemasan besar buat kamu gitu ya. Kamu ngerasa nggak berarti, atau bisa jadi kamu ngerasa kayak menunggu-nunggu sesuatu hal yang nggak pasti. Kamu ngerasa susah tidur gitu. Jadi intinya hubungan kalian ini bisa dibilang tidak membuat kamu bahagia gitu ya. Tapi kelihatannya kamu banyak menutupi dengan hal-hal yang membuat kamu itu seolah-olah bahagia gitu. Jadi kayak misalnya bisa jadi kalau dia ngerasa kamu bahagia itu karena kamu menutupi apa yang kamu rasa. Kamu menutupi apa yang kamu rasa, kamu menutupi perasaan kamu yang sedih. Jadi bisa jadi ketika dia tanya, kamu nggak apa-apa? Ya kamu jawab, iya nggak apa-apa gitu. Ya, jadi kamu nimbun semua stres kamu, sakit kamu, tapi saat ini momennya adalah kamu udah nggak sanggup lagi untuk nahan derita kamu selama ini. Jadi kamu ngerasa oke, udahlah cukup deh gitu ya. Di sini ada The Emperor. Kamu menghadapi seseorang yang
superior atau dominan, kamu menghadapi orang yang gak mau kalah. Jadi kalau misalnya kamu ngomong A, dia ngomong B, dia akan ngotot enggak, yang bener B gitu. Jadi orangnya suka berdebat, atau dia ngerasa ya pokoknya dia paling benar gitu loh. Kamu menghadapi orang yang lumayan agak keras ya. Di sini ada Five of Pentacles. Tadi yang seperti saya bilang awal-awal, hubungan kalian itu nggak sehat, bisa berarti kamu menghadapi situasi yang toksik di mana dia ingin dimengerti tapi dia tidak berusaha mengerti kamu, dan dia membalikkan fakta ketika dia mungkin tidak mengerti kamu, dia bilang, oh kamu nggak mau ngerti saya gitu. Jadi seolah-olah ya kamu terus yang salah, padahal dia sendiri tidak punya waktu untuk berpikir apa yang salah dari hubungan kalian, apa yang salah dari diri dia. Yang dia tuntut adalah kamu harus ngerti bahwa kondisi saya begini, kamu yang salah gitu ya. Kamu menghadapi energi yang sedikit energi vampir. Kalian pernah dengar? Jadi kalau kalian dekat sama dia mungkin ada kecenderungan kamu sakit ya, sakit fisik bisa berarti seperti itu ya, karena energi itu adalah sesuatu yang besar gitu loh, walaupun kamu nggak sadar. Jadi mungkin ketika kamu deket dia, kamu bisa sakit secara fisik, atau kamu ngerasa energi kamu ngerasa terkuras dengan cepat, karena ya memang energinya seperti itu. Oke? Kamu menghadapi Capricorn, Leo, Scorpio. Kita lihat situasi hatinya dia ya. Dia itu perasaannya sama kamu seperti apa sih gitu ya. Oke, kalau dari kartu ya, orang ini cukup royal sama kamu. Dia juga punya perasaan yang sangat dalam sama kamu, tapi ada tapinya. Sangat dalam itu bisa berarti sangat dalamnya toksik yang tadi saya bilang, karena di sini devil itu antara dua, antara satu toksik atau bisa berarti dia terlalu menjadikan kamu, maaf ya, objek seks, atau mungkin kamu tuh hanya menyenangkan di saat dia yang ingin senang-senang doang gitu loh ya. Jadi saya nggak ngelihat di sini ada energi serius atau energi dia itu benar-benar sayang sama kamu, itu tulus gitu, bukan orang yang benar-benar menginginkan masa depan untuk kamu, tapi lebih ke arah berusaha untuk mengambil keuntungan secara fisik ya. Balik lagi tadi saya bilang, bisa berarti dia memanfaatkan kamu dari sisi itu gitu. Tapi dia royal gitu, dia ngerasa kayak seseorang yang kasih kamu segalanya, dia ngerasa bahwa kamu itu tuh kayak princess gitu ya. Dia memperlakukan kamu dengan baik gitu, tanpa kamu sadari itu adalah jeratan dari dia ya. Dia sayang sama kamu, tapi ya itu sayangnya sebatas yaitu memanfaatkan fisik kamu, atau mungkin kalaupun tidak fisik, mungkin dia berpikir bahwa oh kamu cantik, kamu ganteng misalnya ya, cukup untuk dipamerkan, cukup untuk dibanggakan. Tapi di sini saya nggak ngelihat ada perasaan yang lebih dalam dari itu. Jadi perasaan cintanya itu dangkal. Perasaan cinta, perasaan sayangnya itu lebih ke arah senang-senang gitu ya. Mungkin kalau kalian satu kantor, mungkin balik kantor dia senang nongkrong sama kamu gitu ya, atau mungkin kalau kalian libur dia suka liburan sama kamu. Tapi di sini saya nggak ngelihat energi dia itu serius atau benar-benar tulus sama kamu. Oke? Di sini ada The Hermit. Jadi ada satu momen misalnya kalau misalnya dia lagi butuh ya, dan orang ini kemudian juga kalau misalnya dia lagi butuh, atau kalau dia lagi happy, atau kalau dia lagi ada momennya gitu ya, dia akan segera datang buat kamu gitu. Dia akan kelihatan wah berbunga-bunga, happy, terus dia akan mengusahakan segalanya. Tapi ya ada tapinya. Di sini ada The Hermit dan King of Swords. Ketika dia tersinggung atau mungkin dia tidak suka akan sesuatu,
Dia akan menggunakan ciri khasnya berupa kata-kata yang kasar, atau bisa berarti juga sesuatu yang membuat kamu itu merasa bahwa kamu itu tidak berarti gitu ya. Ini vice versa, karena general reading bisa berarti ini kebalikan kamu yang seperti itu ke dia. Kalau misalnya kamu begitu ke dia, tobat ya, tobat gitu, karena kamu lagi mempermainkan hati orang loh gitu. Karena ketika kamu bersikap seperti itu mungkin sama satu orang ya, kamu sedang menimbun karma buruk. Begitu juga sebaliknya, kalau ini adalah orang yang kamu sayang ya, kamu cukup diam kok, karena di sini juga ada the hermit. The hermit ini bisa dua, antara kamu harus berusaha untuk memikirkan ulang buat apa ini hubungan ya, atau dua, yaitu ketika dia tidak butuh dia bisa ngilang aja gitu, atau bisa bilang sorry ya sibuk gitu, dia nggak ada kabar, atau mungkin kabar seadanya tapi dia tidak akan seramah dan semesra seperti biasanya gitu, dan dia akan berdalih, maaf ya saya sibuk, oh maaf ya, ya kondisinya gini gimana dong gitu ya. Jadi ini energi yang sangat toksik yang saya rasakan, energi vampir yang dia akan membuat kamu itu merasa kurang berarti dan merasa ya tertinggal di pojokan ya, itu yang bisa saya bilang. Oke, next, hubungan kalian akan seperti apa ya kelanjutannya ya. Oke, apa yang akan terjadi ke depannya ya? Kalau kalian saat ini memang lost kontak, atau mungkin kalian lagi putus, break, atau apapun istilahnya, dan kalian memikirkan, enggak, saya masih butuh dia, atau aduh saya mau dia gitu kan, saya cinta sama dia. Tapi tebaran kartu terakhir ini menunjukkan apa yang akan terjadi selanjutnya, atau apa yang akan dia lakukan ke kamu ya. Queen of Swords dan Four of Cups. Di sini artinya adalah kalaupun dia menghubungi kamu, satu hal yang akan dia lakukan, dia akan kembali ke habit sebelumnya. Artinya kalau dia membuat kamu merasa tidak berarti, ketika dia datang dia mungkin akan muncul, maaf ya kemarin begini begini begini, tapi dia tidak akan membuat kamu tuh puas dengan kondisi ya. Bisa jadi dia akan membuat kamu ngerasa bahwa kok gini banget sih hubungan ini, kok gini banget, dan kamu akan kecewa lagi. Setelah itu dia akan cover lagi dengan hal yang menyenangkan ya. King of Wands, dia akan datang dengan rayuan, mungkin dengan kemesraan, hubungan kalian baik-baik, tapi nanti akan muncul lagi karena di sini ada Five of Cups. Kamu akan ngerasa ini bukan sesuatu hal yang kamu mau dan kamu nggak bahagia gitu loh. Jadi ini bolak-balik gitu, makanya tadi saya bilang ini adalah toxic relationship. Kalau kamu mungkin, beberapa dari kamu ya, ini bottom of the deck-nya adalah Nine of Cups ya. Saya mau bantu buat kamu yang ngerasa bahwa saya butuh tahu nih hubungan saya sama dia kayak gimana gitu kan. Maaf kalau misalnya general reading saya agak kurang menyenangkan. Saya cuma baca sesuai dengan kartu tunjukkan. Nine of Cups ini adalah ilusi. Mungkin dari kamu mungkin ngerasa saya udah umur segini, saya mau nikah, atau mungkin kamu ngerasa, aduh saya capek main-main, saya mau nikah gitu, atau bisa jadi dia menjanjikan sesuatu sama kamu, tapi dia tidak melakukan hal itu. Makanya tadi saya bilang, ini kamu lagi menghadapi energi vampir atau energi toksik, yang dia bisa ngomong A hari ini, lalu minggu depannya dia bisa ngomong B. Jadi kamu penuh dengan perasaan cita-cita yang kosong. Oke? Jadi ketika kamu menerima dia, mungkin kamu berdasarkan cita-cita ini. Enggak deh saya mau nerima dia lagi, enggak deh saya mau kontak dia lagi, nggak apa-apa, mungkin dia berubah. Tapi hey, kamu ingat ya, Nine of Cups ini menunjukkan situasi di mana itu adalah keluarga yang kamu mimpikan. Apakah itu terjadi dengan tebaran kartu seperti ini? Belum tentu. Kenapa? Karena kamu menghadapi energi yang toksik.
energi yang hanya mencari senang-senang ya. The Devil ini adalah energi yang cukup jelas banget ketika ada hubungan. Bukan cinta yang kamu inginkan, bukan cinta yang kamu pikirkan, dan kamu harus berpikir dengan logika, bukan dengan perasaan. Oke? Semoga kondisi kamu baik-baik aja. Terima kasih udah nonton pile kedua atau batu yang kedua yang biru ini. Dan semoga kamu berbahagia. Kita lanjut ke pile 3. Terima kasih. Hai, halo pile 3. Ini adalah batu yang kuning ya. Kita mulai general reading untuk kamu. Kita cek dulu energi dia seperti apa perasaannya ke kamu. Lalu selanjutnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang saya buka. Oke, kita lihat situasinya hubungan kalian dulu ya. Situasi hubungan kalian ya. Oke, di sini ada 4 kartu yang menunjukkan hubungan kalian sedang seperti apa ya. The Tower, King of Cups, The Magician, King of Wands ya. Bisa berarti hubungan kalian ini bukan pisah, tapi memang ada prahara atau sesuatu hal yang terjadi yang datangnya tiba-tiba, atau bisa jadi hubungan kalian ini sedang diambang perpisahan atau mungkin ke arah sana. King of Cups adalah seseorang yang mungkin kebapaan, keibuan ya, seseorang yang menunjukkan rasa sayangnya, dia tulus, dia lembut. Dan The Magician, King of Wands, kelihatannya kalian ini memang apa ya, kalau bisa dibilang tuh saling matching satu sama lain. Misalnya dia lembut, ya kamunya ramah gitu ya. Bukan tipikal hubungan yang kasar atau mungkin hubungan yang membuat kalian itu menderita. Intinya seperti itu. Tapi situasinya sepertinya ada sesuatu hal yang besar terjadi dan ini membuat kalian satu sama lain itu kayak agak renggang. Tapi salah satu dari kalian ini kayak berusaha memanifestasikan kembali lagi atau hubungan kalian itu menjadi lebih baik gitu loh. Intinya ada satu orang di antara kalian itu berusaha memanifestasikan sesuatu menjadi lebih baik. Oke? Lalu di sini ada Two of Pentacles dan Temperance ya. Seperti tadi saya bilang, pile 1, pile 2 mungkin itu agak cukup mencengangkan buat saya ya, karena energinya aduh kok gitu banget gitu ya. Tapi kalau di sini pile 3 ini Two of Pentacles dan Temperance ini kelihatannya kamu menghadapi orang yang cukup sabar ya, berusaha mengimbangi semua yang terjadi dari kalian ini gitu. Jadi bisa jadi ini kalian belum pisah, tapi kayak salah satu dari kalian berpikir untuk pisah gitu loh ya. Mungkin karena situasi yang nggak nyaman, atau bisa jadi kesalahpahaman dari komunikasi. Jadi yang saya tangkap di sini orang ini bukan orang yang jahat dan berniat untuk menyakiti kamu gitu, tapi ada sesuatu yang terjadi dan membuat kalian itu agak renggang. Oke? Kita lanjut dengan perasaannya dia seperti apa ke kamu ya. Oke, di sini ada Eight of Wands, lalu ada Seven of Wands, lalu ada Eight of Cups, lalu ada Queen of Pentacles. Kamu sedang menghadapi energinya Pisces, energinya Aquarius, Taurus ya, Gemini.
Eight of Wands dan Seven of Wands, dia berusaha untuk tetap komunikasi dengan kamu, tapi kayaknya Eight of Cups dan Queen of Pentacles ini menunjukkan kayak tingkat kelelahan juga ya. Jadi kalau misalnya kamu lagi berhubungan dengan seseorang dan kalian ada ribut sedikit, sebenarnya ini masalah komunikasi, karena dari tadi saya ngelihatnya komunikasi. Jadi ini masalahnya cuma komunikasi dan defense ya. Jadi ada sesuatu yang mungkin sedikit trigger antara kamu dan dia, mengingat kepentingan kamu A, mungkin dia kepentingannya B, dan kalian nggak bisa nyocokin satu sama lain. The High Priestess, energi kalian dan orang ini tuh sangat menyatu, jadi makanya tadi saya bilang, dia bukan orang yang jahat juga. The High Priestess ini menunjukkan bahwa dia menganggap kamu itu misterius ya, tapi dia sayang sama kamu, dan dia berharap hubungan kalian baik-baik, tapi dia nggak tahu harus mulai seperti apa gitu, komunikasi dengan kamu tuh harusnya bagaimana gitu, karena kamu bukan orang yang mudah buat dia diajak ngobrol. Kenapa bukan orang yang mudah diajak ngobrol? Bisa jadi kamu cenderung ketika kamu menghadapi konflik, kamu pergi ya, Eight of Cups gitu. Mungkin di sini juga kamu ke-trigger sesuatu hal yang membuat kamu trauma atau apapun yang berhubungan dengan hati kamu belum sehat ya, atau mungkin kamu belum healing. Lalu kamu menghadapi masalah dengan orang ini, sehingga ketika ada masalah, kamu cenderungannya untuk oke, saya pergi udah gitu. Jadi buat dia ini sulit, tapi dia sayang sama kamu ya. Dia nggak akan kemana-mana, dia masih nunggu kamu, dia berharap kamu mau komunikasi dengan dia gitu. Atau ini vice versa, kalau misalnya memang kamu ke dia begitu, dia lagi menghadapi konflik internal. Konflik internal tuh dia bingung dia mau apa ya, karena di sini juga ada Two of Pentacles. Tapi kalau perasaannya dia sayang sama kamu gitu loh. Dia sayang, dia peduli sama kamu. Tapi berhubungan dengan kamu itu seperti menimbulkan trauma masa lalu buat dia ya, menimbulkan ketakutan dalam diri dia. Jadi makanya tadi saya bilang dia sayang, tapi dia memilih untuk pergi daripada menyelesaikan masalah begitu ya. Kamu juga High Priestess ini bisa berarti kamu menghadapi orang yang value-nya cukup tinggi, jadi dia punya prinsip-prinsip hidup yang cukup tinggi. Jadi kalau misalnya kamu orang yang pecicilan ya atau kamu ngerasa ya udahlah jalanin aja, nah dia nggak seperti itu, karena The High Priestess ini adalah orang yang cukup elegan gitu ya. Dia memilih bahasanya dengan baik, dia orang yang berusaha untuk menjalani hidupnya dengan lurus gitu, bukan orang yang kalian bisa temui begitu aja. Jadi begitu dia menghadapi suatu masalah yang pelik, dia tidak mau membahas terlalu dalam. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu ya. Jadi daripada bikin ribut lebih besar, dia milih lebih pergi gitu, lebih baik dia pergi gitu. Dia nggak mau bahas gitu ya. Oke, kita lanjut. Nextnya hubungan kalian akan seperti apa ke depannya ya. Oke, di sini ada Eight of Swords. Lalu ada Queen of Cups, ada Five of Cups, lalu di sini ada Nine of Cups. Pile 3, kamu sedang menghadapi seseorang yang tadi saya bilang, dia High Priestess ya. High Priestess itu adalah orang yang sangat intuitif, orang yang sangat elegan, orang yang kamu nggak bisa temuin sembarangan gitu. Jadi ketika kamu menghadapi orang seperti itu, kamu pun perlu meningkatkan cara komunikasi yang emang benar gitu loh. Jadi High Priestess juga menunjukkan adalah tingkat intelijen yang tinggi. Jadi bisa berarti dia pintar ya, atau bisa jadi dia sangat kritis. Jadi jangan sampai kamu membuat blocking atau membuat sesuatu hal yang membuat dia stuck
Eight of Swords itu adalah stuck. Dia ngerasa mungkin dengan komunikasi kamu ya, komunikasi kamu membuat dia ngerasa oke, ya udah nggak ada yang bisa diperbuat gitu ya. Jangan sampai kamu komunikasi dengan dia dengan cara yang salah. Kenapa? Karena ya dia bukan orang yang sembarangan, tadi saya bilang dia orang yang sangat kritis. Kamu salah dikit dia akan inget itu. Ya, kalau kamu menghadapi perempuan, artinya dia akan ingat setiap detail yang kamu omongin. Kalau kamu ngadepin laki-laki, artinya dia sama seperti itu, tapi kelebihannya mungkin kalau laki-laki dia akan lebih bermawas diri, dia akan hati-hati ke depannya seperti apa. Ya hampir samalah dengan perempuan juga seperti itu ya, tapi mungkin kalau perempuan agak lebih sulitnya ketika dia ingat, dia akan ngerasa oh ini nggak bisa diapa-apain nih gitu ya. Hubungan kalian ke depannya kamu harus lebih banyak ngalah. Kenapa saya bilang harus banyak ngalah? Dia ini sebenarnya dia ini sebenarnya menunggu kamu untuk kontak dia, tapi di sisi lain dia perlu waktu untuk membersihkan energi dia dari sesuatu hal yang menurut dia itu toksik ya. Bisa jadi cara komunikasi kamu yang menyebalkan, bisa jadi salah paham dari kalian gitu ya. Dia perlu membersihkan itu, atau mungkin dia perlu space dulu untuk diri dia sendiri ya. Lalu Five of Cups ini artinya dia sedang fokus dengan masalah yang kalian hadapi atau dengan kekecewaannya dia gitu. Tapi dia sayang sama kamu. Nine of Cups, dia tidak beralih, dia tidak melakukan apapun, dia hanya butuh waktu untuk recovering. Oke, jadi semua ini tergantung kamu gimana kamu ngadepin orang ini, karena dia bukan orang yang bisa baik-baik dengan bunga atau dengan pujian atau dengan janji-janji palsu. Karena the High Priestess ini perempuan atau laki-laki ya, karakternya cukup lumayan agak pelik kalau misalnya kamu salah-salah ngadepin. Oke? Tapi dia sayang sama kamu. Dia menantikan untuk bareng sama kamu. Dia juga ngerasa kamu itu seseorang yang sudah sesuai dengan dia ya. Dan kamu menghadapi orang yang nggak mudah juga untuk menentukan pisah atau bareng ya. Jadi ketika kamu berhubungan dengan orang seperti ini, artinya dia untuk pisah pun dia mikir ulang gitu loh. Untuk bareng pun dia mikir ulang. Jadi kasih dia waktu untuk berpikir, kasih dia space untuk menentukan pilihannya. Tapi kalau kamu tidak mau dia pergi ya, karena ketika dia dikasih space dan dia berpikir, otomatis dia berpikir untuk pergi atau stay, bener gak? Nah, ketika kamu tidak menginginkan dia pergi, at least kamu berusaha untuk komunikasi dengan baik. Itu dulu yang harus kamu lakukan. Karena dia tidak akan melakukan pergerakan apapun yang saya lihat. Dia tidak akan kontak kamu, dia tidak akan berusaha, dia hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Dunianya sendiri untuk apa? Untuk memuaskan dia? Enggak, tapi untuk membersihkan energi yang tadi saya bilang. Dia lebih ke arah ingin membuat diri dia baik-baik dulu ya. The bottom of the deck-nya di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles itu adalah energi keluarga. Bisa jadi kamu dengan dia sudah berkeluarga, atau kalian ini pasangan suami istri gitu ya. Ini energi yang lebih solid dibanding pile 1 dan 2, karena ini ada Ten of Pentacles yang saya nilai mungkin kalian lebih dari pacaran gitu. Jadi kamu perbaiki komunikasi kamu dengan dia dulu. Dengan komunikasi itu kamu perbaiki, dia akan berpikir ulang mengenai hubungan kalian itu ke arah mana gitu ya. Itu sih yang terbaca. Oke, semoga resonate dengan kondisi kamu. Semoga semua hal yang baik terjadi atas kamu. Semoga berbahagia. Terima kasih udah nonton.